Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Danuri. Saya mahasiswa IAIN Kudus. Saya dari kelas C4 AKR. Saya di sini akan membahas tentang akuntansi perpajakan. Kali ini kita akan bahas tentang kas dan bank. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan, sedangkan bank adalah tempat menyimpan uang tunai perusahaan. Keduanya merupakan aset likuid yang penting dalam perusahaan. Untuk setara kas menurut SAKERAP adalah investasi jangka pendek yang likuid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek. Setara kas juga dapat diartikan sebagai instrumen investasi yang mudah dicairkan atau dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi dan perpajakan ada 4, yaitu bidang pertama deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Yang kedua perangko dan materai. Yang ketiga kasbon atau uang muka. Yang keempat cek mundur dan cek kosong. Jika memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan aro, dapatkah dikategorikan sebagai setara kas? Deposito yang jatuh temponya kurang dari 1 bulan dan aro tidak dapat dikategorikan sebagai setara kas, karena deposito dapat dikategorikan sebagai setara kas jika jatuh tempo depositnya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus. Selanjutnya yaitu perbedaan kas kecil dan kas besar. Kas kecil adalah uang yang dicadangkan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya rutin. Jumlah rupiahnya relatif kecil. Untuk kas besar adalah uang yang dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Dan biasanya uang tunai kas besar disimpan dalam bank kas. Selanjutnya yaitu sistem kas kecil. Ada 2, yaitu impress fund system adalah pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Yang kedua fluctuating fund system, yaitu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Untuknya yaitu pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito tabungan dana jasa giro menurut PP 131 tahun 2000. Itu ada 5 objek pajak. Objek pajak ada penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito tabungan. Yang kedua ada diskonto SPI, bunga dari jasa giro. Untuk sifat pajak penghasilan PPh yang dikenakan bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan lainnya. Untuk tarif PPh final adalah 20% dari jumlah bruto bunga baik untuk wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Untuk wajib pajak luar negeri dapat dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B yang berlaku. Selanjutnya yaitu pemotongan PPh. Pemotongan PPh dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan yang membayarkan bunga deposito tabungan jasa giro atau diskonto SPI. Untuk penempatan dana di luar negeri atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia wajib dipotong pajak penghasilan sebesar 20%. Selanjutnya yaitu kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000. Yang pertama yaitu kewajiban memotong PPh. Bank atau lembaga keuangan yang membayarkan bunga deposito tabungan jasa giro atau diskonto sertifikat Bank Indonesia wajib memotong PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Pemotongan PPh ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Untuk wajib pajak luar negeri tarif PPh final adalah 20% atau berdasarkan P3B yang berlaku.
Atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungannya ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, wajib dipotong pajak penghasilan sebesar 20%. Kewajiban menyetor PBH. Bank atau lembaga keuangan yang telah memotong PBH final wajib menyetor PBH tersebut ke kas negara. Penyetoran PBH dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biasanya melalui sistem pembayaran elektronik. Penyetoran PBH yang telah dipotong harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban melaporkan PBH. Bank atau lembaga keuangan yang telah memotong dan menyetorkan PBH final wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PBH pasal 4 ayat 2. Pelaporan SPT PBH pasal 4 ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biasanya secara elektronik melalui e-filing atau e-SPT. Pelaporan SPT masa PBH pasal ayat 42 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak. Nah, ini ada soal kasus yaitu pada tanggal 11 September 2011 perusahaan mendepositkan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana pencetakan pencatatan transaksi bunga deposito tersebut? Kita mulai dari penghitungan yaitu bunga deposito. Kita hitung dulu 5 juta dari deposito uangnya, terus kita kalikan tingkat bunganya yaitu 6%, terus kita kali 3 yaitu dengan jatuh tempo 3 bulannya, kita bagi 12 bulan, kita menemukan 75.000. terus kita cari pajak bunga deposito. 75.000 ini kita kalikan 20%, jadi kita akan melakukan 15.000 untuk PBH pasal 4 ayat 2. Terus kita jurnal untuk kasnya di debit sebesar 60.000, untuk PBH pasal 4 ayat 2 15.000 di debit, untuk pendapatan bunga 75.000 di kredit. Selanjutnya yaitu soal terakhir yaitu PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3,5 juta untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat transaksinya. Untuk jurnalnya untuk transaksi kas kecil PT Apollo Juli 2012 pertama yaitu 1 Juli kas kecil sebesar 3,5 juta di debit, untuk kasnya di kredit. Untuk 18 Juli ada akun-akun yaitu perlengkapan kantor sebesar 475.000, beban transportasi 625.000, beban materai 300.000, beban pengiriman 240.000, perlengkapan toko 560.000, beban upah 1.200.000 di debit, untuk kasnya yaitu sebesar 3 juta di kredit. Untuk 31 Juli yaitu ada beban pengiriman 1,5 juta di debit, beban transportasi 400.000, untuk beban upah 2.100.000 di debit, untuk kasnya di kredit yaitu sebesar 2.625.000. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.